saya Lia Aviana. Hari ini kita akan berbincang mengenai kesehatan mental. Baru-baru ini, media massa kita digemparkan oleh kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh para Gen Z. Gen Z ini membuat ulah lagi nih. Motif bunuh diri yang dilakukan oleh para Gen Z ini berawal dari satu titik yang sama, yaitu permasalahan dan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita memutar kembali tahun 2021, terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswi asal perguruan tinggi negeri asal Malang. Diduga bunuh diri karena menegak racun dan dengan motif karena paksaan menggugurkan kandungannya oleh sang kekasih yang merupakan seorang polisi. Pada tahun 2023 juga kembali terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswi asal PTN di Semarang. Ia melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang, dan dari surat yang ia tinggalkan kepada sang ibu diketahui bahwa ia melakukan bunuh diri karena alasan tertekan menjalani kuliah, tertekan karena akademiknya. Lalu kasus bunuh diri juga dialami oleh seorang anak laki-laki sekolah menengah kejuruan di Pekalongan. Ia bunuh diri dengan menggantung dirinya di depan pintu kamarnya. Dan lagi-lagi kasus bunuh diri justru ini sangat menghebohkan sekali. Di Kecamatan Doro, Pekalongan, ada seorang bocah kelas 5 SD. Ia melakukan bunuh diri karena HP-nya disita oleh sang ibu. Ia merasa kesal dan melakukan bunuh diri. Lagi-lagi kasus bunuh diri terjadi oleh mahasiswi asal perguruan tinggi swasta Semarang yang menabrakkan dirinya sendiri di rel kereta api Sragi. Kurang lebih itulah teman-teman beberapa kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Gen Z. Nah, lalu alasannya apa nih? Dalam ranah psikologi, kita akan membahas mengenai persoalan ini dari sisi kesehatan mental. Dalam ranah psikologi, tidak mungkin seorang terlahir dengan keadaan jiwa yang sakit. Pastilah ia pernah mengalami masa-masa kanak-kanak yang begitu menyenangkan, masa-masa remaja yang begitu penuh asmara. Lalu apa yang menjadikan mereka mengalami kesehatan mental yang buruk? Tentulah karena adanya sebuah permasalahan dan ketidakmampuan mereka untuk mengolah emosionalnya, dan ketidakmampuan mereka untuk memandang suatu peristiwa yang mereka alami dari sudut pandang yang positif. Sementara dari ranah komunikasinya sendiri, hal seperti ini bisa terjadi karena komunikasi intrapersonal yang buruk oleh seorang individu. Jadi ketika seorang individu itu mendapatkan sebuah masalah, ia tidak mampu mekomunikasikannya dengan dirinya sendiri untuk mencari solusi yang terbaik dari masalah yang ia alami. Ia akan merasa bahwa apabila dia mencoba untuk bercerita kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya, sahabatnya, itu justru takut terkena marah atau takut membuka aibnya, merasa malu, seperti itu justru. Jadi komunikasi intrapersonal ini adalah bagaimana seorang individu melihat sebuah peristiwa atau fenomena, lalu bagaimana ia mempersepsikan fenomena yang ia alami, bagaimana ia mengartikan fenomena yang dia alami, lalu akan memberikan reaksi yang sesuai dengan persepsi orang tersebut. Kalau seorang yang memiliki mindset yang positif, maka akan melahirkan persepsi yang positif, reaksinya pun akan positif. Namun apabila dalam proses komunikasi intrapersonal yang buruk, maka yang terjadi adalah persepsi yang buruk, negatif. Nah, ini akan mendorong seseorang melakukan tindakan yang salah atau fatal. Nah, komunikasi intrapersonal yang buruk ini mampu atau berimbas juga pada komunikasi interpersonalnya dengan orang lain. Kalau seseorang yang sudah terkena masalah lalu ia berusaha untuk mencari solusi dari masalahnya, namun tak kunjung ditemukan solusinya, maka orang tersebut akan terus merenungi, menyendiri, pemurung, menjauhi orang-orang terdekatnya, mulai dari keluarganya, sahabatnya, atau kasihnya. Itu dia akan jauhi, dia akan bergelum pada pikirannya sendiri. Nah, justru hal inilah yang akan mengisolasi dirinya dari orang lain, dan orang lain justru akan semakin kesulitan untuk menemukan
faktor apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi seperti itu. Jadi orang lain itu tidak bisa memberikan saran yang baik, menenangkan ataupun memberikan ketenangan gitu. Dan justru orang yang sudah terisolasi ini akan memiliki risiko tinggi melakukan hal-hal yang fatal. Salah satunya adalah bunuh diri. Lalu kenapa sih kok Gen Z itu hobi banget mental health? Karena gangguan kesehatan mental. Kenapa sih? Dilansir dari penelitian University College London ini bahwa Gen Z itu lebih cenderung mudah terkena gangguan kesehatan mental, terutama perempuan. Perempuan memiliki resiko lebih tinggi 2 kali lipat dari Gen Z laki-laki. Sementara dari McKinsey Health Institute diketahui bahwa kesehatan mental seorang Gen Z itu berasal dari sosial media yang mereka konsumsi. Rata-rata Gen Z menghabiskan sehari lebih dari 2 jam untuk mengkonsumsi sosial media yang mereka miliki. Yang mana di sosial media ini terdapat konten-konten yang mampu membuat seseorang itu depresi dan mengalami kecemasan, serta ketidakmampuan dalam melakukan penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, ada solusi terbaik nih para Gen Z, khususnya para mahasiswa, agar terhindar dari depresi atau kecemasan. Ada namanya dikotomi kendali. Filosofi teras karya Henry Manampiring menjelaskan bahwa ada 2 hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa kita kendalikan seperti contohnya tekad kita, niat kita, optimisme kita, semangat kita, usaha kita. Misal kita ingin mencapai prestasi, maka kita akan bersungguh-sungguh, kita akan berusaha sekuat mungkin, kita akan berusaha bertahan sebisa mungkin. Itulah yang bisa kita kendalikan, karena itu melekat dalam diri kita. Sementara hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah reaksi orang lain terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tidak hanya reaksi orang lain saja teman-teman, tapi juga ada situasi tertentu. Misal kita udah berusaha baik nih, udah berusaha maksimal, tapi hasilnya kurang maksimal. Nah, hasil itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, karena itu berasal dari luar diri kita. Alih-alih terpuruk pada hasil yang buruk, alih-alih terpuruk pada perkataan orang lain, fokuskan saja untuk terus mendorong kualitas diri kita menjadi lebih baik. Jadi apa? Jadi janganlah terpuruk pada hasil yang buruk atau hasil yang kurang sesuai harapan kita. Namun fokuslah pada apa yang akan menjadi langkah kita selanjutnya. Jadi jangan terlalu berlarut-larut dan jangan tutup dirimu terlalu keras. Hanya raga yang sehat, namun jiwa juga perlu mendapatkan stimulus yang sehat. Salam mental sehat Gen Z. Terus semangat dan lakukan hal-hal positif setiap hari. Sampai jumpa.